Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa tayaqqan, dan berkeyakinanlah, annal ilma, bahwasanya ilmu, al-mujarrada, murni ilmu saja tanpa amal, la ya'khudhu, ilmu itu tidak mengambil bilyadi, dengan tangan, maksudnya ilmu itu tidak akan menyelamatkan kamu. Mithaluhu, perumpamaannya adalah, laukana, andai kata ada, ala rojulin, atas seorang laki-laki, fi bariyatin, di padang sahara, asyratu asyafin, 10 pedang, hindiyatin, yang dibuat di India. Jadi zaman dulu itu terkenal pedang itu kalau buatan India itu kualitasnya sangat tinggi. Ma'a aslihatin, beserta senjata, ukhra, yang lain. Beserta senjata-senjata ukhra yang lain. Wa kana ar-rajulu, dan laki-laki itu, syuja'an, adalah seorang pemberani. Wa ahla harbin, dan ahli perang. Fahamala, kemudian menyerang, alaihi, kepadanya, asadun, singa, azimun, yang besar, mahibun, yang ditakuti. Fama dhannuka, maka bagaimana persangkaanmu? Hal tadfa'u, apakah menolak, al-aslihatu, senjata-senjata itu, syarrohu, keburukannya singa, anhu, dari laki-laki tersebut, bila isti'maliha, tanpa menggunakan pedang tersebut, au darbiha, atau memukulkan pedang tersebut. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang sudah diketahui, maksudnya diketahui tanpa berpikir, annaha, bahwasannya pedang tersebut, la tadfa'u, dia tidak menolak keburukannya singa, illa bitahriki, kecuali dengan menggerakkan pedang tersebut, waddarbi, dan memukulkannya. Fakadha, maka begitu juga, lau qara'a, andai kata membaca, rojulun, seorang laki-laki, mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah, ilmiyatin, masalah keilmuan, masalah ilmiah, wa ta'allamaha, dan dia mempelajarinya, walam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan, biha, dengan masalah-masalah tersebut, la tufiduhu, maka ilmu tersebut, masalah tersebut tidak memberi faedah kepada dia, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya. Wa mithluhu, dan seperti itu, aidon juga, laukana, andai kata ada, lirojulin, bagi seorang laki-laki, harorotun, penyakit panas, wa marodun sofrawiyun, dan penyakit kuning, yakunu, maka ada, ilajuhu, obatnya adalah bisakanjabin, dengan sakanjabin. Sakanjabin itu satu minuman ramuan untuk menyembuhkan obat panas, sejenis kayak cuka gitu. Wal kashkab, dan kashkab. Kashkab juga sejenis makanan, sejenis seperti tepung campur
air campur macam-macam. Terus setelah itu dikeringkan, mirip kayak sereal lah kalau zaman sekarang. Fala yahsulu, maka tidak hasil al-bur'u, kesumbuhan, illa bisti'amalihima, kecuali dengan menggunakan sakanjabin dan kashkab. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan nasihat kepada muridnya. Wahai muridku, yakinilah bahwasannya ilmu saja tanpa amal itu tidak cukup. Ini nasihat yang sangat penting khususnya untuk orang-orang yang mempelajari ilmu. Orang yang mengajari ilmu itu biasanya mereka puas dengan hanya memiliki ilmu. Karena al-ilmu zainul lil fata. Ilmu itu adalah hiasan bagi seorang manusia. Orang tuh kalau punya ilmu jadinya pinter. Orang kalau pinter disenangi orang. Orang kalau pinter dihormati orang. Orang kalau pinter nilainya jadi naik, nilainya jadi mahal. Pak Ustadz, ahli bayan. Nah, ketika seorang manusia hanya dengan bermodal ilmu, kemuliaannya meningkat, kecintaan masyarakat kepada dia meningkat, penghormatan manusia kepada dia meningkat, kadang-kadang dia tertipu. Ditipu oleh syaitan, akhirnya dia ini merasa yang penting alim saja sudah cukup kok. Nyatanya saya gara-gara alim walaupun belum amal undangannya banyak. Walaupun belum amal orang sudah cium tangan saya. Walaupun belum amal saya di mana-mana dipanggil Pak Ustadz. Maka dari itu saya cukup untuk mempelajari ilmu saja tanpa beramal. Maka orang-orang seperti ini dinasihati oleh Imam Ghazali. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ilmu itu tanpa amal la ya'khudhu bil yad. Mungkin bisa menambah kemuliaanmu di dunia, tapi menyelamatkanmu di akhirat tidak. Mithaluhu, beliau memberikan perumpamaan, laukana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Kalau ada orang, dia ini memiliki 10 pedang. Senjata-senjata yang lain lengkap. Pemberani ahli perang. Kemudian tiba-tiba datang seekor singa, menyerang dia. Apakah pedang-pedang itu akan melindungi orang tersebut tanpa menggerakkannya, tanpa memukulkannya kepada singa? Melindungi atau tidak? Tidak. Supaya dia selamat dan supaya musuhnya mati namanya singa, ya pedang harus digerakkan. Memang orang bawa pedang 10, wah itu kayak gagah. Bawa senjata-senjata yang lain kayak gagah. Tapi ya nambah gagah aja, menang tidak. Begitu juga ilmu saja itu jadi gagah, pinter debat, bikin artikel-artikel, wah orang baca itu langsung terkesan. Al-alim, al-allamah, al-mudaqqiq, al-muhaqqiq. Sini orang hebat ini, ilmunya luar biasa. Tapi kalau enggak sholat jamaah subuh di masjid, kalau enggak istighosah, enggak dakwah, enggak wiridan, ya sama saja. Ilmunya tidak akan bisa melindungi dia dari serangan-serangan syaitan. Maka orang itu jangan puas hanya dengan ilmu saja, tapi harus mengamalkan ilmu tersebut. Insyaallah. Begitu juga. Wa mithaluhu aydan law kana li rajulin hararah wa maradun safrawi
La yakunu ilajuhu bisakanjabin wal kashkab fala yahsulul bur'u bisti'malihima. Beliau juga memberikan pengibaratan ilmu itu ibarat seperti obat. Mau kita ini punya apotik, mau kita ini punya segudang obat, saat sakit obat tidak diminum, ya tidak sembuh. Ini bicara asbab ya, tidak bicara hakikat. Kalau bicara hakikat semua yang menyembuhkan Allah. Ini sedang berbicara asbab. Ketika berbicara asbab kita punya banyak obat, nggak diminum, ya sia-sia. Begitu juga pegangannya Fathul Mu'in, pegangannya Bukhari, pegangannya kitab Muslim. Sedikit-sedikit qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala haddatsana. Ini begini, menurut pendapat ulama begini, pendapat ulama begitu. Tapi omong tok, nggak ada yang diamalkan. Zakatnya ya tidak, sedekahnya ya tidak, ikramul musliminnya juga tidak, akhlak yang baik juga tidak, salat khusyuk wal khudu'nya juga tidak. Maka ilmu segudang itu pun hanya akan menjadikan hujjatun alih. Hujjatun alih itu bagaimana? Nanti di akhirat dia akan lebih berat siksanya, lebih dahsyat hukumannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Kenapa seperti itu? Ya karena dia sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Maka dari itu semua ilmu yang sudah kita ketahui, kalau isinya adalah perintah, isinya adalah anjuran, kita harus berusaha mengamalkannya supaya kita tidak mendapatkan masalah di akhirat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan minimalnya ilmu yang kita pelajari minimalnya alal aqal tulal hayah pernah diamalkan sekali. Makanya kita ngaji Majarur Robih itu kan banyak fadilahnya doa ini, fadilahnya doa itu, fadilahnya membaca lafaz ini, fadilahnya membaca lafaz itu. Kan amalan itu banyak sekali. Enggak mungkin seluruh Majarur Robih kita amalkan 1 hari penuh ya. Langsung jadi wali kita nanti. Maka minimal alal akal seumur hidup pernah diamalkan sekali. Zikir yang ini pernah diamalkan sekali. Sholat yang ini pernah diamalkan sekali. Nanti kita minimalnya telah menggugurkan haknya ilmu. Tapi ini tentu untuk ilmu-ilmu yang cukup diamalkan sekali. Kalau ilmu seperti ilmu kewajibannya sholat ya harus 5 kali setiap hari. Nanti habis denger ini, oh kemarin kata Pak Ustadz, ilmu diamalkan cukup sekali, saya tak sholat 5 waktu seumur hidup sekali. Nah itu salah paham. Ilmu-ilmu yang kaitan dengan amalan sunnah, anjuran-anjuran, itu minimalnya seumur hidup sekali. Kalau kewajiban ya tergantung kewajibannya bagaimana. Kalau kewajibannya seumur hidup sekali ya seperti haji, ya kerjakan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau kewajibannya berulang ya harus kita kerjakan berulang. Intinya kita harus memahami ilmu saja itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. La ya'khudhu bil yad. Untuk menyelamatkan kita dunia akhirat, ilmu saja tanpa amal tidak cukup. Kalau untuk mulia, untuk kelihatan hebat cukup. Nah, untuk hiasan saja, bawa pedang ke sana kemari tanpa menggerakkannya, tanpa membacokkannya, wah sudah kelihatan kayak pendekar betul. Tapi untuk menyelamatkan dari serangan, kalau nggak digerakkan nggak bisa. Maka sekarang kita ini belajar mondok bertahun-tahun, coba direnungi. Tujuan Anda ngaji, biar selamat apa biar tenar? Biar selamat apa biar masyhur? Biar selamat apa biar kelihatan orang pinter? Kalau tujuannya biar kelihatan orang pinter, ya pamero ilmu tok saja, nggak usah amal. Tapi kalau tujuan kita ini pengen menjadi orang yang selamat, ilmu itu harus diamalkan. Insyaallah ya. Nah, untuk mengamalkan itu diperlukan kekokohan hati.
Kekokohan hati itu akan wujud kalau ditolong oleh Allah. Maka dari itu kita ini doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa zikir, kita bisa syukur. Walaupun tahu ilmunya syukur, walaupun tahu ilmunya zikir, walaupun tahu ilmunya bagaimana tata cara ibadah, kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Maka kita doa tiap habis sholat. Fakul dubura kulli sholat. Kata baginda Nabi, katakan setiap habis sholat. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa zikir, tolonglah saya untuk bisa syukur, tolonglah saya untuk bisa ibadah dengan baik. Dengan kita doa, nanti Allah akan berikan kekokohan dalam hati kita, berikan nekat, akhirnya kita ada kekuatan untuk amal. Semoga kita ditolong semua oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah.